Semangat bertemu lagi dengan Bupin Chemistry. Ibu harap kali ini kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam perasaan yang bahagia dan pastinya memiliki semangat untuk belajar. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas mengenai termokimia. Nah, dalam termokimia ini kita akan membahas beberapa hal. Nah, apa aja hal itu? Mari kita simak. Jadi, dalam mempelajari termokimia ini nanti, hal-hal yang harus kita pahami, yakni yang pertama adalah pastinya kita harus tahu dulu dan memahami bagaimana persamaan termokimia itu. Nah, setelah itu, setelah kita memahami bagaimana persamaan termokimia, kita harus paham juga mengenai sistem dan lingkungan, dan setelah itu ada juga jenis reaksi yang dilihat berdasarkan perpindahan kalornya, yakni nanti ada dua yang seperti yang sudah ibu tulis ini ya, yakni reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nanti kita akan bahas. Ini sangat menarik sekali dan sangat berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai entalpi dan perubahannya. Nah, dalam video ini cakupan yang akan kita bahas adalah hal-hal tersebut. Sebenarnya dalam termokimia itu kita juga bisa mempelajari mengenai cara-cara untuk menentukan perubahan delta H, yakni seperti kalorimeter, hukum Hess, dan energi ikatan serta lain sebagainya. Namun itu akan dibahas di video lain, oke? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai hal itu. Silahkan dipersiapkan semuanya. Tolong dirinya disiapkan, mentalnya dikuatkan. Kita harus tetap sama-sama belajar walaupun dalam keadaan yang sedang genting ini. Jangan lupa segera disiapkan alat-alat tulisnya, dan ibu juga akan memakai kacamata terlebih dahulu agar kita sama-sama mudah untuk mempelajari materi hari ini. Nah, sekarang kita menuju ke pengertian termokimia. Nah, termokimia itu sendiri terdiri dari dua kata, yakni termos dan kimia. Nah, termos itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah panas atau kalor. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa termokimia itu merupakan ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas atau kalor yang diserap atau dilepaskan dalam suatu reaksi kimia. Nah, jadi kita ini mau bahas tentang panas nih, panas, kalor, kayak gitu-gitu kita mau bahas. Dan biar kita paham nih, yang panas-panas itu bukan cuma terik matahari aja, bukan cuma api cemburu, tapi juga ada panas dalam kimia yang bisa kita pelajari. Oke, selanjutnya kita masuk dalam persamaan termokimia. Ini adalah kunci utama untuk kita bisa menuliskan reaksi-reaksi dalam termokimia. Nah, mari kita simak bagaimana contoh-contoh dan seperti apa persamaan termokimia itu dan dapat ditulis dalam bentuk seperti apa. Oke, mari kita simak. Jadi di sini adalah persamaan reaksi termokimia. Ada C2H5OH plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Nah, di sini ada tulisan delta H. Jadi delta H harus dituliskan karena adanya delta H merupakan salah satu ciri-ciri dari persamaan reaksi termokimia. Oke. Ciri-ciri yang kedua adalah setiap koefisien adalah mol. Jadi di sini kan 1 koefisiennya. Jadi ini 1 mol, 3 mol, 2 mol dan 3 mol. Nah, jika dikali 2 maka semua harus dikali 2 juga. Jadi di sini koefisiennya menjadi 2, lalu di sini 6, lalu di sini 4, dan di sini 6. Begitu juga sama dengan delta H-nya harus dikalikan 2, yakni minus 500 kilojoule. Nah, bagaimana jika reaksi dibalik? Sekarang akan kita balik reaksinya, yaitu 2CO2 plus 3H2O menjadi C2H5OH plus 3O2. Nah, di sini nanti ada perubahan juga di delta H yang awalnya minus, sekarang delta H akan berubah menjadi plus karena reaksi yang awalnya eksoterm akan berubah menjadi endotherm jika
reaksi dibalik. Jadi plus 250 kilojoule. Nah, itu dia, dan tidak perlu dikasih mol karena itu sudah jelas 1 mol. Nah, yang atas ini exotherm dan yang bawah ini adalah endotherm. Baik, setelah kita mempelajari persamaan termokimia, maka kita lanjutkan untuk mempelajari sistem dan lingkungan. Karena sistem dan lingkungan merupakan sesuatu yang juga sangat penting untuk dipelajari dan dipahami saat kita ingin mempelajari dan memperdalam mengenai termokimia. Nah, apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sistem yakni segala sesuatu yang diamati atau yang dipelajari. Jadi fokus kita ini dinamakan sistem. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Jadi sistem adalah fokus kita, hal utama yang kita pelajari dan kita amati, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem itu. Seperti contohnya ada Erlenmeyer yang diberikan larutan, kemudian yang dinamakan dengan sistem adalah larutan di dalamnya, sedangkan lingkungannya yakni dinding Erlenmeyer dan udara di sekitar Erlenmeyer. Berikut ini disajikan gambar bisa dipahami mengenai sistem dan lingkungan. Nah, baik, di sini tersedia gambar Erlenmeyer yang berisi campuran NaOH dan HCl. Nah, di sini yang dinamakan sistem adalah larutan tersebut, larutan campuran antara NaOH dan HCl tersebut. Sedangkan yang dinamakan dengan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, lingkungan di sini adalah dinding Erlenmeyer dan juga udara di luar Erlenmeyer. Jika ingin dengan mudah memahaminya, maka intinya segala sesuatu yang ada di dalam itu adalah sistem, sedangkan yang ada di luar itu adalah lingkungan. Jadi, Ibu harap kalian sudah bisa memahami apa itu sistem dan lingkungan dan bisa mengidentifikasi mana yang sistem dan mana yang lingkungan. Nah, sistem sendiri terdiri dari beberapa jenis. Di sini ada 3 jenis sistem, yakni sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, di sini yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, contohnya itu reaksi pemanasan kalium karbonat dengan gelas beker. Nah, atau dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya adalah kita menaruh kopi panas di dalam gelas lalu kita biarkan begitu saja dan tidak kita tutup. Nah, hal itu akan memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, yang kedua adalah sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya. Jadi yang bertukar itu kalornya, bukan materinya ya. Jadi contohnya adalah reaksi antara batu kapur dengan air dalam labu Erlenmeyer yang ditutup. Jadi ada labu Erlenmeyer yang ditutup. Nah, kemudian itu di dalamnya ada batu kapur. Nah, itu nanti kalornya itu akan ada pertukaran kalor. Jadi labu Erlenmeyernya itu nanti bisa panas karena adanya batu kapur yang di dalamnya itu. Jadi itu kan sistemnya. Nah, terus dinding Erlenmeyer itu adalah lingkungannya. Jadi nanti bisa bertukar kalornya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem terisolasi. Nah, di sini tidak mungkin terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi ini tuh kayak kita memasukkan air panas dalam termos. Nah, itu kan tujuannya agar airnya itu tetap hangat. Nah, di situ termasuk dalam sistem terisolasi. Jadi sehingga air itu tadi kan yang dimasukkan dalam termos itu merupakan sistem. Nah, kalau yang termosnya itu adalah lingkungan. Nah, jadi airnya, kalor yang ada di sistem dan di lingkungan itu tidak bisa bertukar sehingga air yang panas akan tetap panas seperti itu. Ibu harap kalian bisa memahami ya, dan jangan lupa dibaca-baca lagi referensinya. Nah, jenis-jenis sistem telah kita bahas.
Kemudian kita masuk ke dalam entalpi atau heat content yang memiliki lambang atau biasa disingkat dengan H. Nah, entalpi itu apa sih? Entalpi yakni jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh sistem atau zat yang terdiri atas energi dalam dan kerja. Nah, di sini jadi dapat dituliskan H sama dengan E dikali W. Nah, E itu adalah energi dalam, sedangkan W itu adalah kerja. Nah, kerja sendiri itu dapat bernilai positif jika sistem menerima kerja. Nah, sedangkan dapat bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. Kalau untuk energi dalam dapat bertambah jika sistem menerima atau menyerap panas dan akan berkurang jika sistem melepas panas, seperti itu. Nah, yang perlu kalian tahu di sini ada catatan atau note, H dan E itu tidak dapat diukur. Jadi entalpi dan energi dalam itu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahannya. Maka dari itu di termokimia terdapat yang namanya delta H dan delta E. Jadi yang kita ukur adalah perubahannya. Nah, untuk itu kita mengetahui juga apa itu perubahan entalpi. Jadi, perubahan entalpi merupakan besarnya energi kalor yang dibebaskan atau yang diserap dalam reaksi kimia. Nah, itu delta H itu dapat ditulis yakni delta H sama dengan HP minus HR. Nah, HP di sini adalah jumlah entalpi produk dan HR adalah jumlah entalpi reaktan. Oke, itu adalah mengenai entalpi dan perubahan entalpi. Ingat, yang dapat dihitung hanyalah perubahan entalpi, bukan entalpinya. Jadi, delta H yaitu perubahan entalpi. Nah, jadi selain kita harus mengetahui mengenai entalpi serta perubahan entalpi itu pengertiannya apa, kita harus mengetahui juga mengenai macam-macam perubahan entalpi. Nah, macam-macam perubahan entalpi itu diantaranya ada delta HF atau perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, itu setelah delta H itu ada 0, itu berarti maksudnya adalah standar. Nah, kemudian ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Kemudian ada perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Kemudian ada perubahan entalpi pelarutan standar dan perubahan entalpi netralisasi standar atau delta HN. Nah, itu tapi kita dalam video ini akan membahas mengenai perubahan entalpi pembentukan standar dan perubahan entalpi penguraian standar. Nah, untuk yang perubahan lainnya akan dibahas di video lain, yaitu video selanjutnya, oke? Kemudian kita masuk ke perubahan entalpi yang pertama, yakni perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Nah, apa sih delta HF? Delta HF merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada suhu dan keadaan standar. Nah, apa fungsi dari persamaan reaksi perubahan entalpi pembentukan standar? Fungsinya adalah untuk meringkas reaksi yang panjang. Namun, dalam penulisan reaksinya, penulisan persamaan reaksinya harus diperhatikan 2 syarat ini. Yang pertama adalah reaksi yang dibentuk harus 1 mol. Nah, untuk yang kedua harus dibentuk dari unsur-unsur bebas. Nah, contohnya adalah perubahan entalpi pembentukan standar natrium klorida. Nah, di sini kita akan bahas contohnya, kita akan tulis persamaan reaksinya seperti apa. Oke, mari silahkan disimak. Jadi kita kasih pembahasan untuk yang tadi ya. Nah, di sini kan tadi kan diketahui delta HF-nya kan min 285 kJ per mol. Nah, itu kan Na padatan ya plus Cl2 gas menjadi NaCl padatan juga. Nah, delta H-nya di sini kita tulis minus 285 kJ. Nah, di sini sudah tidak perlu lagi kita tulis mol, tidak perlu. Mengapa? Karena tadi kan di syaratnya sudah diketahui bahwa harus 1 mol. Makanya kalau kita tulis kayak gini,
Ini sudah tidak perlu kita per mol karena ini sudah jelas ya. Ini jelas per molnya. Nah, ini kan 1 mol. Jadi ini harus kita samakan, harus kita setarakan. Di sini Na kan 1, maka dari itu Na sudah 1, tidak perlu kita ubah. Dari di sini Cl. Dari di sini 1, di sini ada 2, maka dari itu kita rubah menjadi setengah Cl2. Jadi ini sama ini sekarang sudah sesuai. Nah, jadi delta H-nya minus 285 kJ. Jadi ini tidak perlu dikasih per mol. Ini untuk perubahan entalpi pembentukan standar. Atau delta H derajat, mohon maaf bukan derajat, ini 0 ya, 0F. Nah, 0 ini artinya adalah dia standar. Oke. Nah, untuk itu kan tadi syaratnya harus disusun dari unsur-unsur bebas. Nah, di sini ada Na dan juga ada Cl. Jadi sudah memenuhi syarat, yakni disusun dari unsur-unsur bebas. Nah, kemudian dapat menghasilkan NaCl padatan atau solid. Nah, inilah yang dinamakan mengenai perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, yang kemudian adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Apa sih delta HD? Yakni perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Syaratnya sama, hanya saja syarat yang kedua yakni harus diuraikan menjadi unsur-unsur bebas. Nah, contohnya itu adalah penguraian standar dari H2O. Nah, di sini ada contoh perubahan entalpi penguraian standar H2O adalah plus 285 kJ per mol. Maka persamaan reaksi termokimianya dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, di sini ada H2O dengan delta HD sebesar plus 285 kJ per mol. Nah, di sini kita uraikan menjadi H2 plus O2. Nah, karena harus diuraikan dengan unsur-unsur bebas. Nah, di sini karena H dan O adalah atom diatomik, maka H2 dan O2 kita menulisnya. Nah, jadi H2O ini harus 1 mol, tidak boleh dirubah, sehingga yang kita rubah adalah O-nya yang belum sesuai. Jadi kita kali setengah, sehingga O-nya menjadi 1. Jadi antara kanan dan kiri sudah setara. Nah, untuk delta H-nya yaitu plus 285 kJ. Tidak perlu dikasih per mol karena reaksi di sampingnya telah menunjukkan bahwa itu 1 mol. Nah, delta HD ini lawan dari delta HF, di mana delta HF adalah minus sedangkan delta HD adalah plus. Nah, yang kemudian ini akan kita bahas mengenai reaksi termokimia berdasarkan perpindahan kalornya, yakni ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan, sedangkan kalau endoterm itu adalah reaksi yang malah menyerap atau membutuhkan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi kalau delta H-nya eksoterm itu minus karena entalpi produk kurang dari entalpi reaktan, sedangkan kalau yang endotherm itu adalah entalpi produk lebih dari entalpi reaktan. Nah, untuk yang exotherm karena entalpi produk ini kurang dari entalpi reaktan, maka terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, sebaliknya reaksi endotherm karena entalpi produknya itu lebih besar daripada entalpi reaktan, maka terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi agar mudah dipahami, bisa mengingat satu saja, tidak harus keduanya, karena sebenarnya jika sudah mengingat exotherm, maka endotherm akan juga bisa
teringat dengan baik karena hanya tinggal dibalik saja. Yang penting telah memahami maksud dan pengertian dari eksoterm dan endoterm. Jadi intinya sistem bisa melepas kalor keluar itu dinamakan reaksi eksoterm. Nah, sedangkan kalau endoterm, sistem ini malah menyerap kalor. Jadi sudah jelas ya perbedaannya, bisa dipahami. Setelah ini akan ditampilkan gambar untuk memudahkan kalian untuk memahami dan mengidentifikasi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, ini adalah gambar yang menganalogikan mengenai reaksi eksoterm dan juga endoterm. Jadi kalau yang eksoterm itu dia ada sistem kan, yang bulat itu sistem, terus kalornya tuh keluar ke lingkungannya. Jadi kayak melepas kalor kayak gitu ya kan. Kalau yang endoterm itu dia menyerap, sistemnya itu menyerap kalor. Jadi kalornya tuh masuk semua ke sistem. Kayak gitu. Jadi cuma kayak apa ya, dia itu kayak hanya berkebalikan saja. Kalau exo keluar, endo masuk, exo keluar, endo masuk. Jadi kalau buat hafalin salah satu aja. Kalau udah hafal exo gitu kan, exo gitu, endo langsung gitu. Jadi exo endo, exo endo. Jadi kalian harus hafal itu. Kalau exo keluar, endo masuk kayak gitu ya. Nah, di sini ada nih yang namanya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang exotherm ini ya, yang exo. Yang exo ini adalah contohnya adalah kita menyalakan api unggun saat camping. Nah, pasti semuanya pernah camping ya, atau paling enggak kita pernah membakar sesuatu, menghangatkan sesuatu gitu ya kan. Nah, itu kita kan pasti ada sumber apinya. Nah, dari sumber api itu kayak misal api unggun itu ya, api unggun itu kalornya tuh keluar dari sistem itu tadi, dia keluar. Makanya kenapa kalau kita duduk di mengitari api unggun itu kita badannya bakal ngerasa hangat, karena kalor dari sistem itu tadi dia itu melepas kalor ke lingkungan. Jadi kita dapat kalor dari sistem itu tadi, dari si api unggunnya. Nah, itu adalah yang namanya reaksi exotherm. Makanya kita bisa ngerasain anget nih di sekitarnya api unggun itu. Makanya kalau kita lagi kemah atau lagi apa itu, buat ngangkitin badan kan kita bikin api unggun gitu buat apa ya, buat badan kita tuh biar nggak dingin. Nah, karena kita ngerasa hangat itu karena kita dapat kalor dari api unggun tadi. Jadi si api unggun itu dia adalah sistem yang melepaskan kalor ke lingkungannya seperti itu. Nah, yang kemudian, yang ini dia, ini adalah endotherm. Endotherm ini adalah peristiwa melelehnya es batu. Nah, dia itu meleleh karena kalor yang dari luar itu diserap. Karena namanya kalor itu kan panas. Nah, kalor itu diserap sehingga es batu itu tadi menjadi cair. Jadi kalornya masuk, es batunya yang tadinya itu jadi batu, dia jadi air karena dia kena kalor atau kena panas tadi. Jadi dari dua contoh yang benar-benar real di kehidupan nyata, Ibu harap kalian bisa paham. Kalian bisa paham dengan dua contoh ini. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus sudah bisa mengidentifikasi mana yang exo, mana yang endo, seperti itu ya. Nah, akhirnya tidak terasa ya, sekarang kita sudah ada di akhir video pembelajaran. Jadi di sini Bu Pin memiliki satu moto, yaitu cobalah mencintai apa yang sedang kamu tekuni, niscaya kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kenapa begitu, Bu? Jadi gini, contohnya sekarang kalian di jurusan IPA, kalian sedang menerima pelajaran kimia, kalian tidak mencintai kimia, kalian tidak mau membuka hati untuk kimia. Nah, itu pasti kalian merasa sulit, nggak enjoy, membosankan, menjengkelkan. Nah, itu beda kalau kalian membuka hati, memberi kesempatan untuk kimia, biar masuk ke hati kalian dan bisa kalian cintai. Itu pasti kalian akan jalaninnya enjoy. Walaupun sulit itu pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi untuk menyelesaikan kesulitan itu. Seperti itu. Jadi, apapun yang kalian tekuni sekarang, apapun yang kalian jalani sekarang, cobalah cintai hal tersebut agar
kalian bisa merasakan ketentraman hati. Nah, kalau tentram pasti kalian akan menemukan kebahagiaan sesungguhnya. Oke, cukup di sini saja video pembelajaran dari Pupin. Semoga ini bisa membantu kalian, membantu kesulitan-kesulitan kalian, dan jangan lupa tetap terus belajar dan berusaha. Apapun yang terjadi, menuntut ilmu adalah sesuatu yang tidak akan pernah memberikan kerugian pada diri kita. Jadi semangat terus untuk menuntut ilmu. Jadilah generasi bangsa dan insan bangsa yang membanggakan dan bisa memajukan negara kita, Republik Indonesia. Terima kasih. Salam sayang dari Pupin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry.